Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ke-20. Da anak kasihan di Efraim di aku, da anak hasoloan, ai manang piga hali pehataku dopa ibana, saya marningo dope aku di ibana. Alani i malala do ate-ate kutaringo tu ibana. Iko marpangulai hiro aku mida ibana. Ninna Jahuban. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardikan dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah berpengharapan. Apa itu berpengharapan? Berpengharapan itu adalah kekuatan kita sesuatu bertahan, tahan uji dalam penderitaan, dalam kesulitan. Kenapa kita bisa bertahan? Karena ada pengharapan kita bisa menang. Karena ada pengharapan kita bisa mengalahkan. Karena ada pengharapan kita pasti bisa melaluinya. Demikian juga yang mau disampaikan oleh firman ini lewat Nabi Yeremia. Yeremia menyatakan kepada umat Israel bahwa kasih Allah itu yang akan dikatakan kepada umatnya dalam perjalanan umat itu, supaya jangan pernah putus asa sekalipun mereka dalam kemelut, sekalipun mereka dalam pembuangan. Karena Tuhan sudah menyatakan lewat hambanya Yeremia agar mereka berpengharapan bahwa kasih Tuhan, bahwa di sana dikatakan Tuhan telah melihat. Namun di sini disampaikan oleh Yeremia bagaimana mereka melakukan kehendak Allah. Di sana Tuhan sudah menyampaikan bahwa bahwa Tuhan tak putus-putusnya, bahwa di sana dikatakan demikianlah firman Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi umatnya. Tapi kadang manusia itu, kadang bangsa Israel itu merasakan di tengah-tengah penderitaan itu seolah-olah bahwa Tuhan telah melupakannya. Kadang-kadang umat itu merasa bahwa Tuhan tidak pernah berpihak bagi mereka. Tapi di sini Yeremia mau menyatakan bahwa Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa sebagai mereka, sebagai bangsa pilihan, bangsa yang sudah diwariskan, pilihan ini menjadikan bagi mereka bangsa yang disayangi. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sedikitpun, sekalipun dalam hal perbudakan. Tapi yang Tuhan inginkan dari mereka adalah bagaimana mereka merasakan kasih karunia Tuhan itu sebagai wujud bahwa Tuhan menginginkan dari mereka perubahan. Maka seseorang yang dapat bertahan, seseorang berpengharapan, di sana dikatakan berpengharapan adalah orang yang terus mau mengubah hidupnya, mau bertumbuh di dalam Tuhan, dan mau kembali ke jalan Tuhan. Sesungguhnya ini yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan juga menginginkan dari kita, yaitu
ke jalan yang benar. Tuhan juga menginginkan kita kembali kepada kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan kita hidup dalam kasih karunia, hidup dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya dalam firman ini dikatakan sebagai umat kesayangannya, Tuhan telah memberikan itu kasih karunia bagi mereka untuk mengetahui bahwa Allah telah mengasihinya. Karena itu saudara-saudaraku, firman ini juga mau mengajak kita supaya kita memahami bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita dalam krisis yang multidimensi. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya orang yang berpengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan atas karunia dan berkat Tuhan. Biarlah kami orang yang bertahan dan berpengharapan. Amin.